Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafa Tunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafa Tunisa episode tutorial and tips. Mungkin di video kemarin kita sudah membahas sampai menceritakan pengalaman mengenai negara Latin. Nah sekarang ini saya akan menjelaskan topik mengenai memberikan tips bagaimana cara mengenal negara Latin. Salah satunya dari negara Meksiko. Kalau kalian mencari negara Latin yang lain bisa lihat di kolom deskripsi seperti ini, dan termasuk alamat informasi mengenai Meksiko juga ada di sini. Nah, cara untuk mengenal negara Latin ini memang sebenarnya tidak terlalu sama aja seperti Turki. Ada beberapa cara itu. Cara pertama adalah kenali dulu biografinya. Jadi biografi negara Meksiko itu bisa letaknya di mana, strategi di mana, terus apa dan informasi, cari tahu informasi mengenai apa, mulai dari lagu, ibu kota dan apa. Ini cara mengenalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah etimologinya. Jadi etimologi itu bermaksud asal usul nama negara Meksiko dan kenapa bisa jadi seperti itu, dan bagaimana perkembangan sejarah itu bisa berkembang. Kemudian yang ketiga sejarah. Jadi sejarah Turki itu tuh ada beberapa macam. Meksiko itu ada beberapa macam. Ada sejarah agama Katolik Roma, sejarah ekonomi, sejarah demokrasi, sejarah kotanya, dan juga sejarah militer. Itu harus dipelajari cara sejarah di Meksiko, negara termasuk negara asalnya, supaya bisa lebih tahu perkembangan Meksiko itu sejarahnya seperti apa dan bagaimana dari masa peradaban sampai masa modern. Kemudian yang ketiga adalah cara mengenal negara Latin adalah salah satunya di Meksiko, yaitu ini geografi. Jadi geografi itu ini mengetahui letak Meksiko itu berada di mana dan di antara negara apa. Jadi sebenarnya tuh Meksiko itu paling dekat dengan negara Amerika, karena kan negara Latin ya. Negara Latin itu sebagian besar ada yang bisa berbahasa Spanyol ya. Bisa berbahasa Spanyol, bisa berbahasa Portugis, dan bagaimana tuh bisa pengaruh, bagaimana bisa tahu penghubung daerah-daerah seperti apa, seperti gunung, sungai dan sebagainya. Kemudian kenali juga suhunya, seperti apa suhunya, terus kemudian flora dan faunanya juga. Kemudian cara keempat, kenali politik dan pemerintahnya seperti apa. Kenapa pemerintah Meksiko itu terkenal dengan Meksikonya, karena kita lihat dengan ada pengadilannya, terus sistem hukumnya seperti apa, termasuk dengan cara mengenal politik di Meksiko itu seperti apa, dan hubungannya dengan negara asing. Sebenarnya banyak sekali, Meksiko tuh punya banyak hubungan dengan negara asing dari sudut pandang budayanya, dengan adanya telenovela, sehingga telenovela itu sampai sekarang masih tetap populer. Kemudian yang kelima, cara mengenal begitu juga sebelumnya dari cara hukum dan sistem kejahatannya seperti apa. Kemudian kenali juga dengan kota, provinsi-provinsi negara Turki seperti apa. Sekaligus kita langsung mengenal lokasi syuting telenovela itu apa aja ya di sana. Kemudian yang keempat, ekonominya, sampai ekonomi Meksiko itu seperti apa. Karena dengan secara ekonomi kita bisa tahu produksi-produksi barang-barang itu Meksiko itu seperti apa, mulai dari flora, fauna, dan benda mati ya. Kenapa benda mati bisa cukup populer di sekitar situ. Kemudian termasuk juga telekomunikasi. Telekomunikasi di Meksiko itu sebenarnya sudah pernah merajai pertelevisian Indonesia juga di tahun 90-an. Kita bisa kenal juga telekomunikasi dalam bentuk telepon seperti apa, stasiun televisinya apa, radio seperti apa. Kemudian itu juga dengan sumber dayanya bisa kita kenal juga, termasuk ilmu pengetahuan teknologinya. Kemudian yang kelima, tentang turis. Kalau kita mengenal negara Meksiko, kita juga tidak boleh lupa juga untuk mengenal negara tempat turis seperti apa, sehingga bisa orang-orang Meksiko bisa kenal tahu lokasi syuting yang sering digunakan telenovela itu untuk kegiatan bulan madu, pernikahan, ataupun kehidupan sekolahnya seperti apa. Mungkin sebenarnya banyak telenovela sekarang ini tempat lokasi syuting tempat turisnya selalu menjadi target lokasi syuting telenovela. Kemudian tentang juga transportasi seperti apa, dan juga persediaan airnya. Kemudian yang keenam, mengenai demografi, strategis penduduknya seperti apa. Kita kenali dulu berapa banyak populasi Meksikonya, apakah lebih populer di tahun masanya sampai sekarang. Kemudian kenali juga suku-suku Meksiko itu seperti apa dengan cara mengunjungi turisnya. Berikutnya itu dengan mengunjungi turis di Meksiko itu seperti apa, dan bagaimana
dan apa yang menyebabkan Meksiko itu sebagai populer dengan populer tepatnya. Kemudian emigrasi. Kemudian yang ketujuh ada imigrasi dan juga bahasa. Kalau kita mengenal seorang imigrasi, kita juga jadi lebih tahu apa sih emigrasi dari negara Meksiko itu seperti apa, dan juga bahasa-bahasa Meksiko tuh kita bisa dari bahasa Spanyol ya. Sebenarnya ini bahasa yang sangat disukai oleh keluargaku dari yang tinggal di Jakarta, Tante Sela, dimana sebagian besar keluarga Tante Sela adalah orang Spanyol ya. Tapi saya nggak ngomongin Spanyol, ini bicara Meksiko loh. Aku cuma terinspirasi saja. Dan yang terakhir agamanya. Mungkin kebanyakan dari telenovela negara Meksiko itu menganut dialog-dialog yang mengandung unsur agama Katolik Roma, karena muncul banyak suster-suster dan biara-biarawati. Itu karena meskipun kita sebagai orang non Katolik atau saya itu orang Islam ya, tapi kita juga harus kenali tahu sejarah agamanya seperti apa, agama Meksiko itu bagaimana bisa berkembang kelas ya. Dan kemudian masa kesehatan, kalau kita kalian sakit, kita bisa mengetahui ilmu kesehatan yang ada di Meksiko dan juga pendidikannya di sana. Sekaligus jangan lupa juga bagi pencinta telenovela yang merasa ke Meksiko itu, kalian bisa mengunjungi sekolah-sekolah yang pegawainya ada biarawati supaya bisa tahu apa sih kehidupan pendidikan pendidikan Meksiko itu, dan apa sih kebiasaan seorang biarawati. Dan yang ke-8 adalah budayanya. Kita bisa kenali tahu budaya-budaya di Meksiko seperti apa, mulai dari arsitektur, seni, musik, tari dan sebagainya. Begitu juga dengan karya sastranya ya, karya sastra dan beberapa film-film yang sangat populer di Meksiko. Dan bukan yang terakhir sih, dan jangan lupa juga kalau selama kita berkunjung ke Meksiko, kita tidak boleh lupa juga untuk menyantap, mengenali masakan apa yang ada di Meksiko yang paling aman, supaya karena kebiasaannya kalau orang Meksiko itu kan rentan sama makanan pedas, jadi harus hati-hati bagi kalian, dan hati-hati, dan khusus untuk muslim hati-hati dengan makanan Meksiko tuh, karena sebagian besar ada yang mengandung yang diharamkan oleh agama. Dan juga yang paling penting sekali, dan yang ke-9 adalah kenali olahraga di Meksiko tuh seperti apa, mungkin Meksiko, supaya bisa tahu seperti apa. Dan oke, itu video kali ini semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian mau mengasih tahu cara mengenal negara Latin yang lain, ada juga di kolom deskripsi. Dan jangan lupa seperti biasa tuh komen, like, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info tentang aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.